Baik Kak Bayu, sebelumnya perkenalkan nama saya Nanda. Izin menanyakan tentang usaha Kak Bayu yaitu Oret. Nah, pertanyaan pertama itu apakah Kak Bayu yang sebagai pemilik Oret memiliki prinsip jujur dan adil sebagai kompas hidup? Habis itu atau hanya mengejar profit tanpa memperdulikan nilai moral? Ya, kalau kita sebagai pengusaha tentu profit juga penting, tetapi dikedepankan juga. Karena apa? Kita berbisnis ini tidak hanya sekali saja, gitu. Kita pengen berbisnis ini dalam jangka waktu yang panjang. Ketika jangka waktu panjang, apa etika-etika inilah yang paling di depan. Keuntungan akan mengikuti ketika bisnis kita bagus dan tidak ada yang merasa dirugikan dengan bisnis kita, baik itu kepada karyawan, baik itu kepada partner, baik itu kepada customer. Semuanya ini harus merasa happy dengan satu bisnis. Nah, itu baru namanya bisnis. Baik, pertanyaan kedua, apakah bisnis Kak Bayu tersebut dijalankan sebagai profesi yang bermartabat? Apakah Kak Bayu paham mengenai apa itu shareholder dan stakeholder? Yang mana nih pertanyaannya? Dua pertanyaan yang berbeda itu. Ya. Ya, oke. Bermartabat. Shareholder, ya shareholder itu pemegang saham. Stakeholder itu orang yang terlibat dalam bisnis kita, tidak harus memegang saham. Karyawan, klien, partner, nah itu stakeholder. Kalau shareholder itu adalah orang yang ikut memiliki perusahaan itu sebagai pemegang saham. Itu perbedaan shareholder dan stakeholder tadi pertanyaannya. Ya. Baik Kak Bayu, selanjutnya bagaimana usaha Oret ini menghadapi tekanan di lapangan seperti menghadapi pungutan liar atau kompetitor curang? Apakah Kak Bayu memiliki aturan internal meski tidak tertulis? Oke, menghadapi permasalahan dari luar gitu ya? Iya. Permasalahan apa tadi? Pungutan liar atau kompetitor curang? Pungutan liar, kompetitor, ini jauh banget ininya. Pungutan liar ya, penanganannya ya bagaimana kita berkoordinasi dengan lingkungan setempat. Ya kalau di Bali ada kuliah Banjar yang kita ajak. Kalau memang itu kuliahnya ACC ya tentu kita harus bayar. Ya. Kemudian kalau kompetitor, ya kompetitor itu mungkin sesuatu yang sehat dan itu membuat kita bertumbuh. Bayangkan kalau ada usaha yang tidak ada kompetitornya, usaha itu akan terlena, tidak ada yang memacu, tidak ada yang kalau kita berkompetisi kan kita harus selalu berpikir kreatif, selalu untuk berpikir bagaimana bisa adaptif, bagaimana bisa menyesuaikan dengan kompetisi itu. Tetapi kalau tidak ada kompetitor, nah saya rasa bisnis tidak akan bertumbuh gitu. Jadi kompetitor jangan ditakuti, kompetitor adalah salah satu indikator bahwa bisnis kita lagi bertumbuh. Selanjutnya Kak Bayu, bagaimana Kak Bayu memimpin karyawannya? Apakah Kak Bayu membangun budaya jujur atau justru menciptakan tekanan yang memaksa karyawan berbuat curang? Ini pertanyaannya lo nggak
nggak mungkin lah kita memaksa orang, menekan orang untuk berbuat curang, kan nggak mungkin itu. Ya, ini pertanyaannya kurang menarik loh jawabannya. Dari dosen ini ya, kayaknya. Ya bilang pertanyaannya kurang menarik gitu. Ya, artinya jawabannya ya pasti. Apa tadi pertanyaannya tadi? Bagaimana Kak Bayu memimpin karyawannya? Apakah Kak Bayu membangun budaya jujur atau justru menciptakan tekanan yang memaksakan? Nah, itu coba kalian deh pilih ya. Pasti kita pilihnya membangun budaya jujur A deh gitu. Pilihannya kan A dan B gitu. Ya udah saya centang A deh. Nggak ada penjelasan apa-apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, jika usaha Oret menggunakan teknologi atau WA atau IG, bagaimana cara Kak Bayu menjaga privasi, menjaga data pelanggan dan etika dalam menghadapi review digital? Oke, privasi pelanggan, ya ini memang sesuatu yang harus kita jaga. Tapi di kami itu tidak terlalu banyak privasi, paling nomor handphone saja karena invoicingnya kita lewat WA begitu ya. Artinya tidak ada data yang terlalu besar yang kita pegang untuk customer, jadi tidak terlalu signifikan. Dan tapi memang data itu private untuk kita saja begitu di kantor. Perkara nanti ada bocor-bocor pun kita usahakan itu tidak sampai bocor meluas begitu ya, tetapi datanya tidak terlalu besar karena data kita cuma nomor handphone, tidak ada KTP, tidak ada apa. Terima kasih. Pak Bayu, saya mau bertanya, bagaimana penerapan prinsip Kevin Vendito atau penjual bertanggung jawab? Bagaimana Kak Bayu menjamin keamanan produk dan menangani keluhan atau garansi? Selama kalau di kami, kalau di Oret, selama harganya belum dicopot, price tag-nya belum dicopot, itu masih bisa di retur atau ditukar paling tidak dengan barang yang, kalau ada rusak ya kita tukar dengan barang yang masih bagus. Selanjutnya, bagaimana cara Kak Bayu mempromosikan apakah iklan jujur atau mengandung unsur overclaiming atau klaim berlebihan dan manipulasi emosi demi viralitas. Iklan yang jujur.